Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang pemecahan persoalan komputasi dengan subprogram. Jika kemarin kita sudah belajar materi sebelumnya, yaitu model komputasi umum, kita akan lanjutkan dengan materi yang berikut ini. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai pada materi kali ini adalah memahami bahwa sebuah program dapat didekomposisi menjadi subprogram, memahami persoalan komputasi dan mengusulkan solusinya, mengimplementasi sebuah program yang memakai atau mengandung subprogram, merancang solusi untuk suatu persoalan dengan mempertimbangkan beberapa keinginan dan mengetes program untuk memenuhi keinginan. Nah, program berupa aplikasi itu dibutuhkan untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, program itu merupakan representasi dari logika berpikir. Logika berpikir, ya, algoritma yang dituangkan dalam bahasa pemrograman. Nah, program yang dibuat itu merujuk pada algoritma yang dirancang. Jadi programnya itu merujuk dari algoritma yang sudah dibuat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, bahwa algoritma itu merupakan langkah-langkah logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya seperti yang sudah anak-anak buat dalam materi kemarin. Nah, jika sekarang Bu Ika bertanya, pernahkah kamu menggunakan algoritma dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan? Nah, jawabannya kita akan pelajari di materi ini. Sebelum masuk lebih jauh, perhatikan bagan berikut ya. Bagan ini merupakan hubungan algoritma terhadap masalah dan penyelesaian permasalahan kalian. Jadi di sini ada masalah, kemudian ada algoritma, dan akhirnya masalah selesai. Nah, jika kita punya masalah, kemudian kita punya algoritma, dan akhirnya masalah selesai. Nah, dari bagan ini diketahui bahwa algoritma itu merupakan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Masalah dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak ya. Misal, menulis surat, membuat mie instan, atau misal perut lapar, ya, kepala pusing, itu merupakan masalah, dan bagaimana menyelesaikannya? Kita menggunakan algoritma. Nah, masalah yang dapat diselesaikan menggunakan algoritma itu memang tidak hanya dengan komputer saja ya. Komputer itu hanya bagian kecil dari kehidupan sehari-hari. Bahkan masalah yang ditemukan sehari-hari seringkali menjadi inspirasi terbentuknya penyelesaian masalah menggunakan komputer. Contohnya apa anak-anak? Misal, di toko swalayan dibutuhkan alat untuk menghitung total belanja konsumen dengan kecepatan tinggi sehingga membantu para kasir. Oke, nah kemudian kita bahas apa sih syarat-syarat algoritma. Menurut Donald E. Kuhn, suatu algoritma yang baik adalah algoritma yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, input. Algoritma yang dirancang itu sebaiknya ada input atau masukan dari pengguna user sehingga ada interaksi antara user dengan komputer. Oleh sebab itu, komputer dapat membantu menyelesaikan pekerjaan manusia sesuai dengan yang dibutuhkan. Nomor 2, definiteness. Algoritma yang dirancang menggunakan kalimat yang jelas.
tidak berbelit-belit, dan tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. Yang ketiga, finiteness. Algoritma yang dirancang hendaknya memiliki titik akhir sebagai tanda bahwa algoritma itu telah selesai. Yang keempat, output. Algoritma yang benar itu harus menampilkan hasil proses pengolahan inputnya ke dalam perangkat output komputer. Yang terakhir adalah efektif. Algoritma yang baik selalu berpedoman kepada tujuan pembuatan algoritmanya. Selanjutnya, dari jenis proses algoritma. Jadi secara umum algoritma dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sequence proses. Proses algoritma ini dirancang secara berurutan dari awal sampai dengan selesai, ya. Kemudian yang kedua, selection proses. Jadi proses algoritma yang memiliki pelaksanaan instruksi berdasarkan kondisi yang terjadi. Jadi misal jika kondisi itu terpenuhi, instruksinya akan dijalankan. Tetapi jika tidak terpenuhi, maka akan melaksanakan instruksi yang lain. Kemudian looping atau iteration proses. Proses algoritma yang mengalami pengulangan proses, baik itu sebagian atau seluruh prosesnya. Nah, yang ketiga adalah pengertian subprogram. Nah, agar lebih mudah anak-anak memahami algoritma dan subprogram, berikut beberapa contoh masalah yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh masalah adalah perut lapar. Nah, masalah selesai jika perut kita kenyang. Algoritma makan: ambil sendok, piring, dan garpu, mengambil nasi ke dalam piring, ambil lauk pauk, duduk, berdoa, makan sampai habis, kemudian berdoa. Nah, kita buat dan selesai. Nah, kita buat flowchart-nya adalah seperti berikut. Dari urut ya, dari start sampai selesai. Nah, ini anak-anak, ini adalah flowchart makan. Algoritma tersebut memperlihatkan algoritma makan menggunakan flowchart. Algoritma makan yang dikerjakan setiap orang mungkin berbeda dengan algoritma yang ada pada algoritma ini. Algoritma makan yang dituliskan berproses dari mulai mengambil piring, sendok, dan garpu, kemudian mengambil nasi ke dalam piring, kemudian mengambil lauk, setelah itu duduk dilanjutkan berdoa, kemudian makan sampai habis, terakhir berdoa sebelum makan, dan selesailah makan. Maka perut yang awalnya lapar menjadi kenyang dan permasalahan selesai. Oke, contoh yang kedua. Masalah yang terjadi adalah piring kotor. Masalah selesai jika piring bersih. Jadi algoritma yang bisa kita buat untuk mencuci piring adalah yang pertama, mengambil piring kotor ke tempat cuci piring, siapkan sabun pencuci piring, basahi piring kotor dengan air, bersihkan piring dengan sabun pencuci piring, simpan piring yang sudah bersih, dan proses selesai. Nah, jika dibuat menggunakan flowchart, maka akan menghasilkan flowchart seperti berikut. Urutan langkah dalam mencuci piring terlihat pada bagian ini. Dimulai dari mengambil piring ke tempat cuci piring, lalu menyiapkan sabun pencuci piring, kemudian membasahi piring kotor dengan air,
dan membersihkan piring dengan sabun pencuci piring. Setelah piring bersih, lalu menyimpannya ke rak piring, maka masalah piring kotor sudah selesai. Nah, ini contoh masalah kedua. Contoh masalah ketiga adalah ada pekerjaan rumah atau PR. Masalah selesai jika PR selesai. Algoritma mengerjakan PR yang pertama, mengambil peralatan tulis dan buku paket. Kemudian yang kedua, baca soal PR. Ketiga, membaca materi yang ada di buku paket. Menjawab soal PR. PR selesai. Dan selanjutnya adalah simpan peralatan tulis dan buku paket di tempatnya. Kemudian selesai. Nah, jika dibuat menggunakan flowchart, maka akan menghasilkan flowchart seperti bagan berikut. Algoritma mengerjakan PR dimulai dengan mengambil peralatan tulis, buku paket, lalu membaca soal PR, kemudian membaca materi yang ada di buku paket dan menjawab soal semua PR sampai selesai. Terakhir, menyimpan peralatan tulis dan buku di tempatnya. Masalah PR selesai dengan menggunakan algoritma mengerjakan PR. Nah, ketiga hal tersebut dari 3 contoh tadi, dari perut lapar, kemudian piring kotor, ada pekerjaan rumah, itu merupakan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika seseorang itu bertanya, apa yang kamu lakukan hari ini? Dan kita menjawab, hari ini saya makan, mencuci piring, kemudian mengerjakan PR, ya. Ya. Ketika kita menyebutkan kegiatan hari ini dengan makan, mencuci piring, dan mengerjakan PR, itu artinya kita menyebutkan subprogram dari kegiatan ini. Nah, nama subprogramnya apa? Nama subprogramnya adalah makan, mencuci piring, dan mengerjakan PR. Dalam pemrograman, subprogram disebut dengan istilah fungsi atau prosedur. Nah, anak-anak, kenapa makan, mencuci piring, dan mengerjakan PR tadi yang memiliki algoritma sendiri-sendiri tadi yang sudah dicontohkan di depan, itu disebut sebagai subprogram atau fungsi? Alasannya kenapa? Karena aktivitas tersebut masing-masing memiliki langkah-langkah pengerjaannya masing-masing. Ya, jadi sebenarnya kalian sudah memperhatikan langkah pengerjaan fungsi makan, fungsi mencuci piring, fungsi mengerjakan PR. Ya. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi itulah yang dinamakan subprogram atau fungsi. Nah, ini adalah rangkuman flowchart pada kegiatan hari ini. Ya, dimulai dari start, kemudian makan, mencuci piring, dan mengerjakan PR, kemudian selesai. Nah, masing-masing ini ya, yang tadi di depan sudah ada algoritmanya sendiri. Jadi ini tuh masing-masing punya langkah-langkah penyelesaiannya sendiri. Jadi ketika digabung menjadi satu kegiatan hari ini, ya, dan ini disebut sebagai subprogram. Maka ketika dibuat flowchart, simbolnya adalah seperti ini, bukan hanya kotak persegi panjang. Jadi ada seperti ini. Ini menunjukkan bahwa di dalam langkah ini sebenarnya masih bisa dijabarkan lebih rinci, ya, seperti yang sudah dijelaskan pada algoritma di depan, ya. Nah, mungkin itu dulu untuk pemecahan persoalan dengan subprogram, ya. Jadi anak-anak, poin pentingnya di sini adalah anak-anak tahu algoritma dan tahu subprogram atau fungsi itu bagaimana, gitu ya. Jadi bisa membedakan. Terima kasih. Jangan lupa
anak menyelesaikan tugas yang belum diselesaikan, tetap disiplin dan semangat belajar. Bu Ika tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.